Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang cukup sensitif tapi masih relevan untuk generasi muda saat ini, yaitu krisis identitas gender pada generasi muda. Podcast ini merupakan bagian dari proyek mata kuliah agama, di mana sebelumnya kami juga sudah melakukan kuesioner kepada mahasiswa untuk mengetahui bagaimana sih pandangan generasi muda terhadap isu ini. Hari ini saya tidak sendirian saja, saya ditemani oleh 4 teman diskusi saya, yaitu Stefanus, Gia, Isaac, dan Bila. Halo semuanya. Halo Angelika dan halo teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Halo semuanya, senang banget bisa ikut diskusi hari ini. Halo semuanya, semoga diskusi kita bisa memberikan perspektif yang menarik. Betul banget, tujuan podcast ini bukan untuk menghakimi siapapun loh, tapi untuk membuka ruang dialog dan refleksi mengenai fenomena yang sedang terjadi di generasi muda. Oke, kita mulai dari fenomena yang sedang terjadi. Dari kuesioner kami sebarkan, sekitar 68% responden mengatakan bahwa media sosial tuh sangat mempengaruhi cara mereka memahami identitas gender. Wah, menurut kalian, kenapa media sosial tuh bisa memiliki pengaruh sebesar ini sih? Menurut aku sih media sosial sekarang sudah menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang, terutama generasi muda. Banyak banget konten yang membahas tentang identitas diri, gender, dan ekspresi diri. Karena itu, pandangan seseorang bisa sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat di internet gitu. Aku juga melihat nih bahwa media sosial membuat isu-isu yang dulu jarang dibicarakan menjadi lebih terbuka. Misalnya, sekarang orang lebih sering melihat diskusi tentang identitas gender, orientasi seksual, dan juga berbagai bentuk ekspresi diri. Hal ini bisa membuat generasi muda merasa lebih bebas untuk mengekspresikan diri. Tapi di sisi lain, menurut aku juga ada resiko kebingungan karena informasi yang ada di media sosial itu banyak, kadang tidak semuanya memiliki konteks yang jelas. Jadi, generasi muda mendapatkan banyak perspektif yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Menarik nih. Dari kuesioner kita juga ada sekitar 50% responden yang mengatakan bahwa mereka pernah merasa bingung tentang identitas diri mereka sendiri. Nah, menurut kalian, apakah kebingungan ini sesuatu yang normal? Kalau dilihat dari perspektif psikologi perkembangan, sebenarnya kebingungan identitas pada masa remaja adalah hal yang cukup normal. Ada teori dari Erik Erikson yang menjelaskan bahwa masa remaja adalah fase identity versus role confusion. Betul banget, pada fase ini seseorang mulai mempertanyakan banyak hal tentang dirinya. Misalnya, siapa dirinya, apa nilai yang dia yakini, dan bagaimana dia ingin melihat oleh masyarakat. Nah, masalahnya sekarang adalah generasi muda hidup di era digital. Artinya mereka tidak hanya mendapatkan pengaruh dari keluarga dan lingkungan sekitar, tapi juga dari budaya global. Jadi, proses pencarian identitas menjadi lebih kompleks ya. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang hasil kuesioner. Salah satu pertanyaan yang kita ajukan adalah apakah nilai agama tuh mempengaruhi cara Anda memandang identitas gender? Hasilnya cukup menarik nih. Sekitar 72% responden mengatakan bahwa nilai agama tuh sangat mempengaruhi pandangan mereka loh. Nah, menurut kalian, apa makna dari hasil ini? Kalau menurut aku, ini menunjukkan bahwa agama masih memiliki peran yang cukup kuat dalam generasi muda. Walaupun mereka hidup di era modern, nilai agama tetap menjadi pedoman moral banyak orang. Tapi dari beberapa jawaban responden ada juga yang mengatakan bahwa mereka merasa terjebak di antara nilai agama dan realitas sosial yang mereka lihat di media ataupun di lingkungan sekitar. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa generasi muda itu sedang mencoba memahami bagaimana mereka bisa hidup di tengah dua dunia yang berbeda ini. Dalam makalah kita juga dibahas tentang beberapa nilai universal seperti martabat manusia, kasih, dan empati. Dari kuesioner, sekitar 85% responden mengatakan bahwa setiap orang tuh tetap harus dihormati sebagai manusia. Menurut kalian, kenapa nilai ini tuh penting sih? Karena dalam diskusi tentang identitas gender, seringkali orang lupa bahwa yang dibicarakan adalah manusia. Perbedaan pandangan tidak boleh membuat kita merendahkan orang lain. Aku setuju banget. Banyak agama juga mengajarkan tentang kasih dan juga empati. Artinya, walaupun kita memiliki keyakinan tertentu, kita tetap harus memperlakukan orang lain dengan hormat.
Menurut aku, empati sangat penting supaya diskusi itu tidak menjadi sebuah konflik. Dalam kerangka etika, kita juga membahas prinsip Golden Rule, yaitu prinsip yang berbunyi perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Menurut kalian, bagaimana prinsip ini tuh bisa diterapkan dalam diskusi tentang identitas gender? Menurut aku, prinsip ini sangat penting karena bisa menjadi dasar etika dalam berdialog. Kalau kita ingin dihargai ketika menyampaikan pendapat, ya kita juga harus menghargai orang lain. Masalahnya, banyak banget diskusi tentang isu ini berubah menjadi perdebatan emosional. Padahal kan tujuan diskusi seharusnya itu adalah memahami bagaimana perspektif yang berbeda. Golden Rule juga bisa membantu kita menjaga sikap ketika berdialog. Dalam proyek ini, kita juga merancang dialog lintas agama. Menurut kalian, apa sih manfaat dari dialog seperti ini? Dialog lintas agama bisa juga membantu kita memahami bahwa setiap tradisi memiliki perspektif yang berbeda. Hal ini bisa mengurangi prasangka. Selain itu, dialog juga bisa membantu generasi muda belajar berdiskusi secara sehat. Karena masyarakat kita sangat beragam, kemampuan berdialog itu sangat penting. Sebagai penutup, kita bisa lihat bahwa krisis identitas gender pada generasi muda adalah fenomena yang kompleks ya. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya seperti media sosial, psikologi, perkembangan, budaya global, dan nilai agama. Dari diskusi ini kita juga melihat bahwa banyak nilai agama memandang identitas gender sebagai bagian dari tatanan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Karena itu, krisis identitas gender pada generasi muda menjadi perhatian penting agar mereka tetap memiliki arah dan pemahaman diri yang sehat. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi isu ini dengan bijak Dan juga empati. Supaya perbedaan tidak berubah menjadi konflik. Baik, terima kasih ya teman-teman semua. Dan terima kasih juga untuk para pendengar podcast kami. Semoga diskusi ini bisa memberikan wawasan baru dan mendorong dialog yang lebih sehat. Sampai jumpa.